Siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita? Langit lagi bagus-bagusnya, tapi bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Mengapamu tak berani menciummu? Apalagi mata pundak lutut kaki, gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Alamat inikah jatuh cinta? Apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk apa ya? Seketika pingsan, mana nafas buatannya? Can I see you for a minute? Boleh aku visit? See you mom and dad, aku pamit. Kalau memang naga-naganya kau berkenan, ku berangkat sekarang. Ya kamu tak berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki, gemetarku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa, alamat ku jatuh cinta. Semuanya ini dada isinya kamu semua. Alamat inikah jatuh cinta? Minimal kau bilang, bila kata sayang, biar ku tak perasaan. Jadi berhenti kau menatap, karena ku tak kuat berharap. Samamu saja semuanya. Coba buka, isinya kamu semua. Oh gawat ini ku jatuh cinta. 9 nyawa, mau samamu pesona. Tak mau yang lain-lain. Isinya kamu semua. Alamat inikah jatuh cinta? Bila naga-naganya ku tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Imamati Nisa Putri SEM Akun selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ketua Accounting Study Club 2026 Saudari Nurwidya Rahmawati, serta rekan-rekan peserta Formal Meeting 3 Accounting Study Club yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Formal Meeting 3 Accounting Study Club pada pagi hari ini melalui Zoom Meeting dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Delia Putri Indriani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi teman-teman yang non-muslim dipersilahkan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, panjatkanlah puji dan syukur kehadiratmu atas nikmat dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul secara online dalam kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan Formal Meeting 3 SCHMJA 2026 pada hari ini. Lancarkanlah komunikasi serta seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Ya Allah, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, serta keberkahan kepada kami semua. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana menambah wawasan dan menambah manfaat bagi kami semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dan pemateri, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera. Baik, saya akan pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, lanjut. 1, 2, 3. Diucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kegiatan pada hari ini bertujuan untuk menambah wawasan serta melatih kemampuan peserta dalam menyelesaikan soal-soal Olimpiade akuntansi secara tepat dan sistematis. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ibu Imamati Nisa Putri, SEM Akun, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pembahasan soal Olimpiade nomor 1 sampai 35. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Di sini saya mendapat amanah untuk membantu teman-teman bagaimana memberikan tips dan triks ya. Tips dan trik Olimpiade untuk akuntansi. Jadi memang nantinya itu bagaimana kita bisa menjawab soal dengan tepat dan cepat. Intinya gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Next slide. Next. Oke, pertanyaan ini kan kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh kan pertanyaan panjang ya. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana kita menjawab dan juga tips dan triknya langsung ya. Jadi nggak di akhir nanti. Jadi ada soal. Mungkin ini dari 35 soal nggak akan saya bahas semua ya. Kenapa? Karena memang setelah saya lihat ada beberapa soal itu yang kemungkinan sama cara menjawabnya ya. Di sini kita nggak belajar mana jawaban yang tepat, tapi bagaimana kita menjawab dengan cepat, tapi itu jawaban yang paling benar. Intinya gitu, karena ada beberapa soal itu yang soalnya panjang dan apa ya, menipu ya. Ini bukan menipu ya, apa mengkecoh kita supaya kayak pikiran kita itu kemana-mana. Nah, dari soal nomor 1 ini teman-teman bisa dilihat di sini pertanyaannya itu panjang, ya kan? Otomatis ini akan memakan banyak waktu, ya kan? Nah, kalau memakan banyak waktu seperti ini, yang kita pastikan adalah di sini adalah baca soal memang harus baca dulu ya. Kalau ini bukan soal cerita, tapi kayak soal eh, manakah jawaban yang paling tepat yang menunjukkan kondisi dari soal tersebut. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, kita harus paham dasar dari
jurnal penutup ya. Jurnal penutup hanya memindahkan saldo dari akun nominal ya. Jadi pendapatan, beban, sama prefer ke modal ya. Nah, terus kata kuncinya di sini adalah eh, apakah ada aktiva yang berubah ya. Kalau misalkan aktiva dan kewajiban berubah, langsung hapus. Karena intinya kita juga harus paham ya, akuntansi itu dasarnya gimana, account gimana, laba rugi itu isinya apa aja, terus neraca isinya apa aja. Nah, itu harus kita pahami. Nah, di sini soalnya adalah neraca saldo ya. Setelah penutupan memiliki tujuan untuk memastikan jumlah kedua sisi debit dan kredit dalam keadaan seimbang dan benar pada awal periode berikutnya. Kondisi posisi keuangan akan menunjukkan hal berikut. Nah, berarti di sini kalau ada aktiva dan kewajibannya itu berubah, langsung ya, dia nggak akan masuk opsi. Apakah modal itu akan berubah? Ya, berarti pasti modal itu akan berubah. Berarti opsi C, D juga dihapus. Ya. Apakah pendapatan dan beban itu dihilangkan dari neraca saldo setelah penutupan? Iya, berarti opsi E harus dihapus. Jadi intinya gini, aktiva dan kewajiban itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah modal. Pendapatan dan beban itu saldonya harus nol. Gitu. Jadi opsi yang paling mendekati adalah A. Jadi saldo aktiva dan kewajiban tidak mengalami perubahan. Ya, opsi paling mendekati itu A. Jadi harus paham juga ini alur akuntansinya ya teman-teman ya. Jadi posisi dari neraca, dari laba rugi, laporan keuangan itu harus paham itu dulu. Iya nggak bisa ya kalau kita, Bu cara cepatnya gimana ya harus paham eh, konsep dasarnya dulu. Baru bisa jawab dengan cepat. Gitu ya. Oke, next. Soal selanjutnya. PT Dimas Jaya meninjau dari apa? Oh, meminjam. Oke, ini banyak banget PPT-nya itu kata-katanya itu masih menyambung ya. Tolong diedit lagi untuk next Olimpiade ya teman-teman HMJA ya. Jadi PT Dimas Jaya meminjam dari Bank Diamond pada tanggal 10 Mei dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari senilai 120 juta. Berapa hasil yang diterima jika wesel didiskonto dengan tingkat diskonto 8%? Yang pertama yang harus kalian hafal ya, trik cepatnya itu adalah hafal rumus utama dari diskonto. Ya. Diskonto ini sebenarnya ya, saya mau pakai iPad biar bisa saya coret-coret di situ. Tapi ternyata dari tadi saya nggak bisa menyambungkan link Zoom-nya ke iPad saya. Jadi saya harus berubah gadget pakai laptop. Jadi mohon maaf ya, ini nggak ada coret-coretannya ya. Tapi nanti kalau teman-teman misalkan mau belajar lebih jauh lagi di luar Zoom ini, silakan menghubungi saya, boleh. Kita belajar di kampus, boleh ya. Oke, yang pertama untuk soal-soal seperti ini adalah kalian harus hafal rumus utamanya ya, yaitu diskonto, di mana diskonto itu rumusnya adalah nominal dikalikan tarif diskonto dikalikan harinya. Di sini kita pakai 90 hari. Nah, yang jadi pertimbangan atau yang harus kalian pahami adalah kita nggak pakai 365 hari ya. Kita ikut kalender perbankan di mana 360 hari total harinya. Jadi nggak gawe 36, 365 atau 366, nggak pakai itu ya. Jadi kita pastikan di sini kalian pakai kalender perbankan di mana totalnya adalah 360 hari. Terus dari hasilnya tadi nominal dikurangi diskonto. Jadi gampangnya adalah di sini cara triksnya ya, pakai ABC di sini nih. Nih ada ABCDE. Nah, ini selisihnya berapa antara A sama B sama C sama D dan E. Antara selisihnya opsinya itu sekitar 500 dan 100, ya kan?
Nah, jadi untuk kalau hitungan aslinya ya, jadi untuk ngeceknya kalau misalkan pakai hitungan aslinya, diskonto dikalikan diskonto sama dengan nominal dikalikan tarif. Nominalnya berapa di sini? 120. Tarifnya berapa? Di sini 8 ya. Terus dikalikan 90 per 360. Nah, berarti eh, eh, ketemunya berapa? 2,4 juta. Nah, di situ kan terus dikurangi 120 dikurangi 2,4, ketemunya 117.400. Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Tapi trik cepatnya adalah di sini adalah 90 dibagi 360 berapa? Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Seperempat ya. Seperempat itu dikalikan 8%, ya. Seperempat dikalikan 8% ketemu 2%. Jadi 120 juta dikalikan 2% ketemu 2,4. Udah langsung dikurangkan. Itu trik cepatnya. Yang penting kalian pakainya 360 ya, bukan 365 atau 366. Itu. Terus jangan salah mengalihkan tingkat diskonto dengan waktu, ya. Kenapa? Karena memang 90 hari. Jangan pakai 90 hari aja, tapi 90 hari disetahunkan dibagi 360. Nah, kalau tadi saya bilang pakai selisih antar opsi ya, tadi kita lihat dari pola jawabannya selisihnya itu sekitar 500, 100 ya atau 100 ya. Coba deh 180 yang D ke E. D ke E itu selisihnya 500. A ke B selisihnya 100 ya kan. C ke D selisihnya 500 ya kan. Nah, di sini selisih antar opsi itu kalau kita hitung cepat eh, dikalikan 2% dengan nilai nominal yang itu langsung udah ketahuan jawabannya. Itu. Jadi harus cek polanya dulu. Kayak gitu. Oke, next. Ini PT Harapan plans to produce sandal from October through December. Jadi dia punya plan untuk memproduksi sandal dari Oktober sampai Desember. The operation manager has established a policy that the ending inventory of finished good at the end of each month must be equal to 25% the estimate sales for the following month. Dan ini ada data-data dari Oktober, November, Desember. Januari next year, nah 20.000 in additional data itu rencana di next year-nya, di bulan Januarinya. The opening inventory of finished good as of October 1 was 2.500 unit ya. How many pairs of sandal must be PT Harapan produce specifically for the month of November? Jadi berapa yang harus mereka produksi berapa pasang sandal. Nah, di sini harus hafal rumus produksi. Di mana rumusnya adalah estimasi penjualan dikurangi EI atau ending inventory dikurangi BI atau beginning inventory. Ya. Nah, dan di sini kita lihat ada kebijakan bahwa EI itu setiap bulan ya, ending inventory-nya adalah 25% ya dari penjualan bulan berikutnya. Jadi kalau kita lihat Oktober penjualannya 10.000, November 14.000, Desember 18.000, dan Januari tahun depan plannya itu adalah 20.000. Nah, bisa kita lihat di sini opening inventory untuk bulan Oktober ya. Berarti ada sekitar 2.500 unit. Nah, itu didapat dari mana? Nah, kita lihat, kita langkah-langkahnya harus menghitung dulu. Oh, 2.500 sudah ada ya. Oke, sudah ada. 2.500 unit ini sudah ada di soal. Jadi yang pertama kita harus menghitung EI Oktober. Ini soal jawab yang pada umumnya ya. Jadi kita hitung EI Oktober, BI November, EI November. Kenapa kok nggak ngitung BI Oktober, Bu? Sudah ada ya. Karena di situ ada opening inventory of finished good as of October 1 was 2.500 unit ya. Jadi sudah ada, jadi nggak perlu kita hitung. Nah, terus produksi November itu
sama dengan dari penjualan di bulan November ditambah EI November dikurangi BI November. Kan tadi rumusnya estimasi dikurangi ending dikurangi beginning, ya. Ketemunya adalah 15.000 unit, ya. Itu adalah eh, cara panjangnya, ya, cara pada umumnya. Jadi gini, eh, kita lihat kalau kita memang di sini karena Olimpiade, jadi harus tahu pola jawaban, ya. Di sini untuk November jawabannya itu lebih besar daripada penjualan, ya enggak? Penjualan November 14.000 karena EI 4.500. 4.500 itu dari hitungan, ya. Dari hitungan EI itu didapat dari 25%. Di situ ada kan apa namanya? Perkiraannya 25% dikalikan penjualan November ketemulah 4.500 itu untuk EI, ya. Itu untuk EI. Nah, di sini kita lihat EI November itu lebih besar daripada BI-nya, ya. Menghitung BI tadi sudah saya sampaikan 25% kali penjualan November. Jadi sebesar 0,25 dikalikan 14.000, ya. Penjualan November 14.000 ketemu 3.500. Nah, di sini Eh, jadi produksi untuk untuk tahun depan, ya, rencana produksinya adalah kita lihat EI lebih besar daripada BI untuk bulan November, ya. Jadi EI-nya 4.500, BI-nya 3.500. Ada selisih nggak di situ? Selisih, ya, 1.000. Nah, jadi kita produksi November berapa? 14.000. Tinggal ditambah 1.000 aja, ketemu 15. Kita nggak perlu ngitung yang bolak-balik dari awal gitu, nggak perlu. Jadi kita paham ya memang untuk ngitung EI dan BI itu harus dihitung masing-masing. Tapi itu cara cepatnya adalah kita tinggal menambahkan November itu penjualannya berapa? 14.000 unit. Jadi eh, di, ditambah dengan selisih antara EI dengan BI. Gitu aja. Jadi ketemu 15.000 unit. Gitu. Oke, next. Oke, soal nomor 4. Nah, ini eh, masalah gaji, ya. Masalah gaji. Jadi, penghasilan bruto mingguan Rangga Putra untuk minggu yang terakhir Berapa, Bita? sebesar berapa ini? 6 juta. Perusahaan Rangga adalah peserta program BPJS yang mencakup program jaminan hari tua sebesar 120 dan jaminan pemeliharaan kesehatan JPK sebesar 50.000. Diasumsikan pajak penghasilan pasal 21 untuk bulan tersebut adalah 1.250.000. Berapa gaji bersihnya Rangga? Nah, sebenarnya sering terjadi jebakan-jebakan yang muncul, ya. Intinya teman-teman, fokusnya adalah jangan mengurangkan hanya PPh satu saja, atau lupa sama potongan-potongan. Dan di sini juga ada yang namanya iuran kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, itu kalau tidak disebut sebagai potongan karyawan, jangan dipotong, ya. Kalau nggak disebut sebagai potongan karyawan, karena JKK dan jaminan kesehatan itu biasanya dibayarkan oleh perusahaan, ya. Nah, kalau memang tapi JKK itu dipotong, Bu, biasanya enggak. Kita lihatnya enggak dari biasanya, tapi lihat dari soalnya, ya. Kalau di soal tidak disebutkan itu adalah potongannya Rangga, maka jangan dipotong, gitu. Karena berarti hal tersebut eh, tersirat, ya, itu berarti dipotong perusahaan, gitu. Nah, di sini trik cepatnya adalah jumlahkan semua potongan, ya. Potongannya berapa? Di situ 120 sama 50, 170. Nah, terus sama potongan
PPh pasal 21-nya 1.250.000. Udah dijumlah kabeh semua potongan. Gajinya bruto berapa? 6 juta. Dikurangi semua potongan tadi totalnya 1.420.000 ya. Ya, jadi eh, gaji netnya adalah 4.580.000. Nah, trik ini sih nggak ada soal untuk apa namanya apa menjebaknya sih nggak ada. Cuma hati-hati nanti kalau kalian ketemu soal JKK, jaminan kecelakaan kerja atau sekarang itu biasa disebut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dan jaminan kesehatan. Nah, itu kalau nggak dibilang dipotong oleh gajinya peserta, nah itu berarti dipotong perusahaan. Jadi ojo ditambah no. Kadang itu ada, tapi itu dibayar perusahaan. Gitu ya. Itu triksnya. Oke, next. Which of the following cost is most appropriately classified as period cost in cost accounting? Oke, harus paham dulu period cost itu apa, terus product cost itu apa, ya. Kalau di sini kan yang kita bahas adalah period cost, berarti biaya periode, di mana biaya ini tidak terkait langsung dengan produksi yang dibebankan di periode terjadinya. Nah, jadi kalau kita breakdown dari A sampai E itu hati-hati ya, karena ini jawabannya ada yang kayaknya jawabannya antara A sama D deh Bu, gitu. Karena ada salary of factory supervisor ya. Nah, ini jebakannya ada di salary-nya sebenarnya. Kenapa kok salary? Kita melihat gaji supervisor pabrik, dia itu masuk ke product cost sebenarnya. Kenapa klasifikasinya kok masuk product cost? Karena dia factory overhead. Itu. Jadi, eh, kita harus tanya sama diri kita sendiri, apakah biaya ini masuk ke persediaan barang jadi atau enggak? Kalau dia masuk ke persediaan barang jadi, maka dia masuk ke product cost. Kalau enggak, dia masuk ke period cost. Ya, intinya period cost itu biaya-biaya yang di luar pabrik, kayak kantor, pemasaran, administrasi. Nah, itu masuk ke period cost. Tidak ada hubungannya sama proses produksi. Ya, jadi untuk product cost itu berarti kita harus ingat ya, product cost ini ya yang saya bahas sekarang adalah product cost, itu kata kuncinya ada tiga. Yang pertama direct labor, direct material, factory overhead. Jadi DM, DL, FOH gitu ya. Direct material, direct labor, sama factory overhead ya. Nah, ini adalah tiga kata kunci yang bakal masuk ke product cost. Jadi kalau misalkan di sini salary itu kan kayaknya nggak masuk ke ini Bu. Product cost, iya memang dia nggak masuk. Berpraktek bersama Tapi Wix for Unitif di hadirkan situ Hands for Hair untuk kebersihan gaji, menstruasi, ya. pencegahan dehidrasi bersih sehat. Meskipun itu gaji, tapi di sini adalah salary of factory supervisor, ya. Jadi dia masuk ke eh, product cost. Tadi sama dokter semua, jadi harus rapi. Ya. Oke, ya Terus udah di masalah. sini ada gaji Emang eh, kenapa intelijen? paling Takutnya viral. tepat di sini adalah gaji Oh, dokter. sorry. Oke, untuk gaji manajer pemasaran, nah dia masuknya ke jenis biayanya adalah marketing cost. Berarti bukan ke lini bisnis produksinya, maka dia masuk ke period cost. Ya, untuk eh, salary of marketing manager. Nah, kan kita lihat di situ ada salary factory supervisor sama salary of marketing manager. Nah, kita lihat posisi dia marketing manager, dia itu ada di eh, apa namanya untuk menciptakan produk atau enggak, ya kan? Apakah dia ada di proses produksinya apa enggak? Kalau enggak ada, ya berarti itu dia akan masuk period cost. Sedangkan factory supervisor itu masuk ke product cost. Kenapa? Karena dia masuk ke overhead, gitu. Makanya dia masuk overhead. Ibu, tapi di situ juga ada depreciation of production equipment, ya.
Oh iya, memang ada. Jadi kayak misalkan di sini depresiasi mesin ya. Nah, itu otomatis factory overhead karena apa? Dia terjun langsung di proses produksi. Intinya gitu. Kalau wage of machine operator, nah ya iya dia masuk ke direct labor ya. Jadi tenaga kerja langsung malahan dia. Kenapa? Karena operator mesin, ya kan? Coba kalau nggak ada dia, apakah proses produksi bisa berjalan? Ya nggak bisa. Siapa mau nyalain mesin, ya kan? Nah seperti itu. Jadi dia masuk ke product cost. Jadi yang tidak masuk ke product cost atau dia masuk ke period cost ya, biaya periode itu adalah gaji manajer pemasaran karena dia sudah beda departemen ya, bukan departemen produksi tapi marketing department atau pemasaran udah beda, beda beda gedung lah intinya kayak gitu. Gitu ya. Oke, go to the next page. Ini aduh ini soalnya apa warnanya biru terus mepet-mepet lagi ya. Ini mata saya agak jereng ini mata ini apa melihat soalnya ya. Okay, a company purchase bond as an investment if at the time of purchase the bond rate atau coupon rate is higher than the market interest rate. Nah, ini kata kuncinya. Rate is higher than the market interest rate. Which of the following statement is most appropriate based on accounting principle? Nah, berarti harus berdasarkan prinsip akuntansi itu manakah yang paling cocok ya? Ini logikanya begini. Jika kupon rate ya lebih besar daripada market rate, berarti kalau Anda sebagai seorang investor, apakah akan membeli? Ya, apakah akan membeli kalau kupon rate-nya lebih tinggi dari market rate? Atau jika kupon rate-nya lebih kecil dari market rate atau dibeli dengan diskon, kira-kira Anda ingin membeli atau enggak? Itu. Jadi dari sisi investor Anda, tolong dikeluarkan trik-trik, bukan trik ya, kayak yang kepengennya harus cuan, harus cuan, harus cuan ya. Karena profit oriented ya, bisnismen harus gitu. Jadi kita lihat dulu, kalau coupon rate-nya tinggi dari market rate, berarti obligasi dibeli di harga premium, ya. Harganya lebih besar daripada nominalnya. Sebaliknya, kalau coupon rate-nya rendah dari market rate, berarti ada diskon, ya kan? Harga eh, lebih rendah daripada nominalnya. Jadi, kalau misalkan saya logika sederhananya ini kan obligasi ya. Saya kasih bunga lebih tinggi dari pasar, orang mau beli, orang mau nggak bayar lebih mahal kira-kira? Dikasih bunganya lebih tinggi, ya kan? Kira-kira, kira-kira nih. Kira-kira kalau dari segi segi cuannya itu lebih banyak yang mana? Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat jawabannya. Yang A, the bond will be purchased at discount because the interest rate is higher than the market rate. Kalau misalkan opsi A yang dipilih, berarti kan kebalikan dong, ya kan, dari pernyataan, ya kan. Pernyataannya di sini coupon rate-nya is higher than the market rate. Ya kan, kebalikan. Kalau misalkan kita pilih B, the bond will be purchased at premium because they offer a higher return compared to the market rate. Coba kita lihat di sini ada rate is higher, ya kan? Ya udah, itu berarti dia bond will be purchased at premium of the offer a high return. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu penjelasannya obligasi itu akan lebih menarik karena bunganya itu lebih tinggi dari pasar ya. Jadi kayak kita itu investor akan oh ya oke lah aku beli aja wong dia bunganya lebih tinggi kayak gitu. Dia memberikan harga bunga yang lebih tinggi dari yang lainnya kayak gitu. Ya udah dia pasti akan lebih interest ke situ gitu. Kalau C itu salahnya di mana? Karena di sini interest revenue menggunakan effective interest rate. Jumlahnya lebih kecil dari kupon payment untuk obligasi premium. Jadi kecil, nggak cocok ya. Untuk yang D,
pada obligasi premium, carrying value justru menurun seiring waktu hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo. Nah, ini interest rate each period will be higher than coupon payment. Ini nggak cocok sama prinsip dari akuntansi. Terus the difference between the purchase price and face value does not need to be amortisasi, salah karena memang harusnya diamortisasi ya selama umur obligasi gitu. Itu ya. Oke. Oke, next page. Di sini true or false ya. Jadi kalau ada soal-soal kayak gini, cari pertanyaannya dulu, baru kalian eh, baca soalnya ya. Lalu intinya pokoknya kalau ada soal-soal panjang ini jangan baca soal dulu, jangan baca apa namanya kayak awalan-awalan soal. Jadi mintanya ini diapain dulu? Oh ternyata true or false ya, benar nggak? Oh berarti ini statement. Kalau statement bagaimana? Di sini Justitia's General Ledger data show the following account balance as of July 31, account which liabilities beginning of periodnya 5 juta. Ya, 5 juta ya. Oke. Recognition of employee benefit expense ya, bebannya ini 25 juta. Residual credit balance of which payable end of periodnya 7.500. Terus, the total cost outflow incurred PT Justicia to settle its payroll obligation for the month of July was 22.500. Sorry, 22.500. Apakah ini benar? 22.500 ya. Kita lihat dulu. Aliran kas keluar untuk gaji. Sebenarnya tadi udah ada ya gaji, cuma ini ganti bahasa Inggris gitu aja. Cuma ini nggak ada PPh-nya ya. Jadi, kas keluar itu sama dengan utang awal ditambah beban gaji dikurangi utang akhir. Utang awal, beban gaji, kurangi utang akhir. Udah itu rumus patennya ya. Kalian tinggal mengurangkan aja. Benar nggak 22.500? Jadi di sini kita lihat 5 juta itu aggregate liability beginning of period, utang awal, ya kan? Terus 25 itu apa di sini? Beban, ya, beban gaji, expense, ya, beban. Terus end of period berarti ini kan utang akhir. Jadi kalau kalian nggak terlalu bisa bahasa Inggris ngertinya apa, cari kata kunci yang sekiranya mudah. Oh beginning, oh ini awal berarti utang awal ya utang awal. Terus end of period, oh berarti utang akhir end of kayak gitu. Nah 7.500 udah tinggal beginning sama expand ditambah terus end of periodnya atau utang akhirnya dikurangi. Ketemulah 22.500. So the answer is true. Cara cepatnya ya hafalin rumus aliran kas keluar untuk gaji. Udah itu aja. Kas keluar sama dengan utang awal ditambah beban gaji kurangi utang akhir. Udah itu aja. Ya memang harus cepat ya ngitungnya. Apa namanya hitung-hitungannya harus cepat ya tinggal 30 juta dikurangi 7.500 berapa udah langsung intinya gitu. Oke, next. Nah, ini soal yang sebenarnya saya nggak terlalu suka ya, karena harus banyak membaca. Karena seorangnya bukan nggak suka membaca, tapi kayak yang kita melihat soal kayak gini tuh muales pol ya. Ya, jadi di sini pertanyaannya adalah in the classification of debt investment, the company categories bond as held to maturity, ya, held to maturity. How are change in fair value at the end of the reporting period for this category? Jadi mengkategorikannya bagaimana di sini? Kita lihat dulu. HTM atau head to maturity itu ada dua klasifikasi ya. Bukan ada dua, ada klasifikasinya berdasarkan PSAK atau IFRS ya. Klasifikasi investasi utang atau obligasi. HTM ya, held to maturity, pengukurannya pakai amortisasi cost ya, biaya amortisasi. Jadi perubahan nilai wajar, kalau misalkan ada perubahan nilai wajar di situ tidak diakui ya. Terus di situ ada soal nggak? Ada bahas OCI. Ya, apa OCI, Ibu? Ya,
OCI itu di sini dia pakai fair value ya. OCI itu other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lainnya ya. Jadi OCI itu isinya pendapatan dan beban yang belum direalisasi oleh standar akuntansi. Tidak boleh masuk ke laba rugi tapi tetap mempengaruhi yang namanya ekuitas ya. Biasanya yang sering masuk ke OCI itu ada unrealized gain atau loss dari investasi, terus keuntungan atau kerugian aktuarial dari program apa pensiunan ya, terus selisih dari kurs laporan keuangan entitas asing ya. Jadi misalkan ada perusahaan asing yang ada di Indonesia, nah itu ada selisih kurs di situ. Terus perubahan nilai wajar aset ya, aset keuangan tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, klasifikasi investasi utang untuk FP di sini FVTPL ya, itu dia masuk ke laba rugi. FVOC dia masuk OCI, perubahan nilai wajarnya masuk ke OCI, HTM itu tidak diakui atau tidak diamortisasi. Jadi OCI itu pendapatan yang belum diakui. Nah, kalau dari soal ini kita lihat eh, yang ada hubungannya dengan fair value at the end of the reporting period. Nah, di sini adalah yang A. Kenapa? Karena investment is reporting at amortization cost. So, daily market price fluctuation are ignored. Ya, kan fluktuasi itu ditolak. Seperti itu. Gitu ya. Oke, next. Oke, ini true or false ya. Langsung dicari soalnya ini disuruh apa? Oh, true or false kayak gitu. Jadi nggak dibaca dulu soalnya, tapi langsung perintahnya disuruh apa. Nah, di sini a company has following information: initial investment 10.000, cash flow 4.000 per year for 3 years ya. Per year for 3 years ya. Berarti ini apa? eh Apa namanya PVIFA-nya berapa? Nah, kayak gitu. Terus diskon rate-nya 10%. The net present value NPV of the project is positive. Benar nggak ini Pak, NPV-nya positif, ya kan? Nah, kita lihat di sini. PV anuitasnya berapa? 4.000. Terus PV IVA-nya 10% ya, diskon rate-nya 10% selama 3 tahun. Nah, itu kalau misalkan dikalikan ya, 4.000 dikalikan 10% dikalikan 3 tahun, itu hasilnya berapa? Kurang lebih dia sekitar 9.904 berapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ, dia akan lebih besar dari inisial investasinya, ya kan? Nah, bentar. Hmm. Nah, kita lihat di sini sebenarnya soalnya agak membingungkan ya. Kenapa? Karena eh, kalau kita pakai hitungan standar, dia itu false ya, karena NPV-nya itu minus ya, minus. Tapi kita lihat lagi, ini agak membingungkan sih menurut saya soalnya karena eh, ada beberapa opsi apakah kita hitung secara pakai kalkulator karena kalau Olimpiade nggak boleh ya kayaknya ya pakai alat bantu itu boleh nggak sih? Boleh nggak Mbak Adel? Kalau saya tergantung ketentuan ini apa namanya kompetisi gitu, Bu. Tapi rata-rata nggak pakai. Nggak pakai ya. Oke oke nggak pakai sih ya. Kalau agak nggak pakai itu kadang kita susahnya di sini adalah kita nggak diberikan tabel PVFA, PVIFA ya kan. Jadi kadang ada sedikit nggak akurat ya. Kadang meskipun 0,1 kalau misalkan itu selisih akhirnya eh, cocok dengan
apa namanya jawabannya gitu loh. Kita menjawab ini true karena hasilnya 9.000 sekian ya, 9.947. Itu berarti kan lebih apa namanya? Lebih kecil dari initial investmentnya, ya kan? Nah, kalau NPV-nya positif, nah makanya ini harusnya harus ada tabel PVIFA 10% yang 3 tahun. Harusnya kayak gitu. Jadi harus tahu PV inflows-nya dikurangi initial investment. Jadi kalau misalkan 9 9.900 sekian dikurangi 10.000 hasilnya minus ya kan? Minusnya berapa? Nah, itu sebenarnya masuk negatif. Nah, nah ini harus cek ulang pakai tabel PVFA, PVIFA. Tapi harus tepat ya, harus estimasi tepat. Jadi kalau misalkan pakai hitungan biasa, ini masih soal ini agak rancu. Menurut saya begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh apa apa namanya apa menjawab juga boleh apakah ini apa dia masuk true atau false. Karena kalau dari segi perhitungan sih sebenarnya ini perhitungan tanpa pakai tabel dia akan true ya NPV-nya positif. Tapi kalau kita cross check dengan tabel, nah ini belum tentu karena saya juga nggak ada tabel PVFA ya. Jadi harus dicek lagi dengan tabel apakah ini benar atau enggak kayak gitu. Kalau pakai perhitungan akuratnya gitu ya. Gitu. Jadi agak menjebaknya di situ. Kadang ada soal yang jawabannya itu berdasarkan olimpiade atau berdasarkan standar. Kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi menurut kita, kita biasa pakai standar. Nah, akhirnya ternyata itu enggak pakai standar, itu pakai jawaban olimpiade. Kayak gitu. Ada yang seperti itu, teman-teman. Jadi harus kita eh terus gimana Bu kalau seperti itu? Ya, ya itu saya juga nggak bisa memastikan karena kan biasanya ketentuan penilaian dan jawaban, kunci jawaban itu sudah mereka bikin kan sebelumnya. Nah, itu kita nggak bisa memperkirakan ya, seperti itu. Oke, next. PTD Logistik memiliki saldo akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta pada awal tahun 2025. Kendaraan tersebut dibeli seharga 4 juta. Berapa ini? 400 juta dengan estimasi residu 40 juta dan 6 tahun menggunakan metode garis lurus. Berarti sama terus ya penyusutannya. Pada 1 Juli 2025, kendaraan tersebut terjual atau dijual dengan harga 235 juta tunai. Berapakah laba atau rugi atas penghentian aset tersebut? Nah, laba atau rugikah yang kita lihat dulu di situ penyusutannya berapa? Kan dia pakai garis lurus, gampang banget kalau garis lurus ngitungnya kan, berarti per tahun dia sama. Dan jangan lupa di sini kalian harus paham tanggal ya. Kapan tanggal beli, kapan tanggal dijual ya. Karena penyusutan itu tidak hanya di per tahun, tapi mengikuti kapan dia dijual ya. Kalau manfaatnya 6 tahun ya kan. Terus nilai residunya 40. Berarti di sini kalau metode garis lurus, penyusutan per tahunnya adalah 60 juta. Benar ya? 60 juta. Dari mana? Ya harga perolehan dikurangi sedu dibagi masa manfaat. Ya, harga perolehannya berapa? 400 dikurangi 40 ya dibagi 6. Berarti per tahun dia ada penyusutan sebesar 60 juta. Nah, kita hitung ini cara panjangnya ya, ini cara panjangnya. Kita hitung juga akumulasi penyusutan hingga 1 Juli ya kan? Karena dijual dia pada 1 Juli tengah-tengah tahun nih. Berarti antara tanggal 1 Januari sampai dijual itu sudah dilakukan penyusutan kan? Ya kan? Nah, itu harus dihitung berapa penyusutannya. Penyusutan setengah tahun tadi dari Januari sampai Juni itu sebesar 30, separuhnya setahun, ya kan? Berarti akumulasi penyusutan, ya jumlah penyusutan sampai dari dia beli sampai dia dijual di 1 Juli sebesar 150
juta. Kenapa? Karena di situ ada penyusutan di mana di pertanyaan ini ada 120 juta. Jadi harus ditambahkan penyusutan sampai bulan Juli ini. Jadi berapa harga jualnya ya? Jadi dari tadi total penyusutannya berapa? 150 juta. Nah, harga belinya 400. Jadi nilai bukunya seharusnya adalah 250. Tapi dijual sebesar 235. Berarti ada apa di sini? Ada kerugian sebesar 15 juta. Gitu ya. Berarti dia masuk ke kerugian gitu. Kalau misalkan Ibu ini ada cara cepatnya nggak sih Bu gitu. Ya intinya kita harus paham untuk langkah wajibnya ya. Urutannya adalah penyusutan per tahun, akumulasi saat jual, nilai buku. Nah, baru kita bisa nentukan di situ apakah ada laba atau rugi. Nah, biasanya ada nggak jebakan-jebakan di sini? Ada ya. Jadi biasanya kita itu kadang menilainya adalah sampai dia akhir tahun ya ininya apa namanya sampai penyusutannya ya kita nggak menghitung penyusutannya itu sampai saat dia mau dijual. Jadi kan kalau Juli dijual 1 Juli berarti kita harus menghitung penyusutan sampai tanggal 30 atau 31 Juninya ya kan sampai akhir bulannya. Nah itu kadang nggak diikutkan biasanya gitu. Nah, jadi kita harus ingat, nggak boleh lupa ya, kalau penyusutan itu tetap berjalan meskipun dijualnya 2 Februari. Ya kan, ini 1 Juli. Kalau misalkan dijualnya 2 Februari, tetap ada penyusutan di situ. Itu. Jadi jangan lupa itu. Biasanya salahnya teman-teman lupa penyusutan itu tetap berjalan, dihitung per bulan. Jadi sampai tanggal dia dijual. Gitu. Oke, next. Oke, PT Ceres decide to conduct a 2-for-1 stock split. Nah, ini saham ya. Saham yang diedarkan stock split itu dipecah ya, dipecah. Emang banyak banyak banget sih. Kenapa sih kok harus dipecah? Nah, kayak gitu. Nah, pemecahan 2-for-1 itu artinya saham yang beredar itu jadi 2 kali lipat. Bukan dua gabung jadi satu, no ya. Stock split atau pemecahan saham 2-for-1 itu artinya adalah satu saham dipecah menjadi dua. Jadi saham yang diedarkan itu jumlahnya 2 kali lipat. Dan di sini nilai nominalnya atau par value-nya per saham menjadi setengahnya, ya. Jadi nilainya menjadi setengahnya. Tidak ada jurnal yang dicatat di dalam pembukuan akuntansi, hanya catatan memorandum bahwa telah bukan apa ya kayak kayak dijelaskan aja kayak berita acara atau catatan memorandum ya bahwa telah dilakukan stock split karena harganya tetap gitu cuma saham yang beredar aja jadi lebih banyak gitu. Total ekuitas pemegang saham juga tidak berubah. Yang berubah cuma jumlah sahamnya saja ya. Kalau kita lihat dari opsi A, the company must record a journal entry debiting retained earning and crediting share capital. Adakah jurnal yang harus kita input? Nggak ada. Nggak ada. Karena jumlahnya sama, nominalnya itu hanya harga sahamnya sama, cuma dia jumlahnya aja 2 kali lipat, ya kan? Gitu. The number of share outstanding will double, but the per value per share will decrease proportionally. Jadi jumlah saham beredar naik 2 kali lipat, nilai nominal turun proporsional. Benar nggak? Benar, ini kebetulan aja jawabannya ada di B, jadi langsung benar C, D, E gak usah direken ya. Tapi yang harus kita pahami di sini adalah 2-for-1. Berarti di sini number of share outstanding will double. Iya, udah itu aja kata kuncinya double, ya kan? Ada nggak yang lainnya membahas itu? Coba deh kita bahas. Stock split has same effect as stock dividend on the total paid in capital balance. Stock split itu punya efek yang sama dengan stock dividend di total paid in capital balance. Stock
split itu beda efek dengan stock dividend ya. Stock dividend itu mengubah retained earning ke share capital, stock split enggak. Itu. Jadi salah ya pemahamannya di sini. Terus, the company must credit the paid in capital in excess of par and counter record the difference in market price of the new shares. Jadi, mengkreditkan paid in capital in excess ya of par itu tidak terjadi karena tidak ada jurnal. Jadi nggak usah ya karena jurnalnya nggak ada. Nggak perlu kita melakukan pendebatan jurnal apapun di situ. Terus total shareholder equity will increase ya akan naik because the market price of the share typically tends to rise after the split. Total ekuitas tidak berubah. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini tidak akan mengubah ekuitas pemegang saham. Jadi nggak akan ada perubahan. Baik harga pasar naik turun itu nggak akan ada. Gitu. Nggak mempengaruhi. Jadi intinya di sini adalah stock split itu hanya mecah lembaran saham. Ya, nggak ada jurnal, nggak perlu ada jurnal. Jumlah saham naik jumlahnya, nominal saham itu bisa turun, ya. Total ekuitas bisa tetap. Nominal saham turun kenapa? Yang awalnya satu saham harganya 5.000. Nah, sekarang satu saham dipecah, satu saham harganya 2.500, ya kan? Dua saham harganya berapa? 5.000. Ya karena dari satu saham tadi dipecah. Jadi nominalnya pasti turun. Kayak gitu. Oke. Oke, next. PTX enter into a lease agreement in January 2025 for term of 3 years. Jadi 3 tahun. Annual apa itu? Annual lease payment of 60 juta amid of the end of each year. The interest rate implicit in the lease is 10%. Oke, the present value of the lease payment is oke, 125 juta sekian. What is the lease liability balance of PTX at the end of the first year December? Oke, jadi datanya adalah nilai sekarang. Lease itu sewa ya, sewa. Jadi nilai sekarang pembayaran sewa 125 sekian. Itu masuk ke liabilitas awal ya, jadi hutang awalnya. Pembayaran tahunan di akhir tahun sebesar 60 juta. Suku bunga 10%, jangka waktu 3 tahun. Nah, kalau kita pakai IFRS ya, list ya, tabel amortisasi untuk sewa, liabilitas sewa atau lease, itu ada di IFRS berapa ya? 16 mungkin ya. Nggak hafal saya, coba dicek aja ya. Nah, itu 1 Januari itu ada pembiayaan, bukan pembiayaan ya, sewa 125. Nah, di 1 Desember itu liabilitas akhirnya berapa, pembayarannya berapa, beban bunganya 10%. Berarti kalau di sini rate implicit in the list is 10%, jadi tinggal dikalikan aja 10% dari payment ya. List payment berarti 12 juta 500 sekian ya. Terus ada pembayaran 60 juta. Pembayaran itu 60 juta itu dari 125 dikurangi pembayaran 60 juta. Ya, jadi bunganya dulu dihitung ya. 10% kali 125 ketemu 12 juta 500 sekian. Liabilitas akhir adalah dari pembiayaan awal 125 juta sekian ditambah beban bunganya dikurangi sama pembayaran. Udah ketemu. Berapa? 77588. Ya, itu aja. Intinya teman-teman di sini kadang kita kalau misalkan Bu dikasih pembayaran bunga dulu baru apa dikurangi pembayaran dulu baru ditambahkan bunga ya kadang itu boleh bener-bener aja boleh urutannya karena di sini nggak ada tambah kali tapi kadang apa namanya
agak membingungkan, takutnya kita salah. Jadi ikuti urutannya aja ya untuk menjawab ini. Jadi dari liabilitas awal ditambah beban bunga dikurangi pembayarannya. Oke, next. Global Manufacturing Company use a job order costing system. Oh, job order costing. Pakai job order costing. During the month of October, the company start and completely job kode 202. The following costs were recorded. Nah, ini direct material, direct labor, manufacturing overhead, apply rate 15% per direct labor hour. What is the total cost of job? Jadi total seluruhnya ya, total job itu rumusnya adalah DM, DL, BOP dijumlah semua ya. Direct material, direct labor, manufacturing overhead. Tadi sudah ya ini sebenarnya ya. Jadi total jobnya itu DM plus DL plus BOP dibebankan. Ya, itu rumusnya ya. Jadi tinggal kalian tambahkan aja. Ketemu berapa? Jadi misalkan tadi DM, eh, apakah itu harus dihitung satu-satu sih Bu? Nggak usah dihitung satu-satu. Langsung aja 12.500 ditambah di situ eh, 10.000 karena 500 jam, 20 jam per hour itu tinggal dikalikan aja, ya kan? 10.000 ditambah 7.500. 7.500 didapat dari manufacturing overhead. Manufacturing overhead itu dari 500 jam dikalikan 15 per jamnya. Udah gitu. Ketemu 7.500 terus dijumlahkan semua. Ketemu 7.500. Gitu ya. Oke. Next. Nah, ini soal-soal yang butuh kayak soal-soal kayak gini itu kadang butuh waktu. Ini kan teori ya. Butuh waktu yang agak lama kadang kita harus membacanya, artikannya ya. Kalau sekiranya pertanyaan ini menguras lebih banyak waktu untuk teman-teman ya, tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu soal-soal seperti ini. eh, Kalau bisa bilang kerjakan teori dulu, ya kadang teori itu juga butuh pemikiran yang mendalam. Kenapa? Coba deh lihat struktur jawabannya. The point were, terus semuanya sama. Kelihatannya kayak di depan itu sama, ya kan? Nah, cara menjawab untuk soal-soal kayak gini itu gimana, Ibu? Nah, ya memang kita memang harus paham dulu dasarnya, ya. Eh, kita lihat kata kuncinya di sini apa, ya. Kata kuncinya adalah static trade-off, ya. Berarti trade-off. Apa sih jual-jualan, ya, tukar-menukar, ya, trade-off. Atau hal. Nah, yang pertama di sini dua hal tersebut adalah tax shield benefit dan financial distress cost, ya. Di sini kita lihat keuntungan atau tax shield, terus kerugian itu kerugian utang itu termasuk kesulitan keuangan. Jadi biaya optimalnya adalah kalau kondisi optimal adalah optimal itu sama dengan keuntungan sama dengan kerugian, ya seperti itu. Jadi kita cara eliminasi cepatnya adalah kita lihat soal nomor A dulu. The point where firm use 100% debt to maximize the interest tax benefit. Nah, ini terlalu ekstrim karena apa? 100% utang, ya. Otomatis kita coret. The point where the present value of the interest tax is exactly balanced by the present value of the expected cost of financial interest. Jadi cost of equity tidak diminimal. Sorry. Yang B itu satu-satunya yang menyebut seimbang, ya kan? Seimbang antara tax shield dan distress cost, ya. The point where present value of the tax shield is exactly balanced, ya. Kan tadi kata kuncinya adalah trade-off. Trade-off itu kan tukar menukar antara dua hal. Berarti harus seimbang, ya kan? Ya udah, gitu aja triknya.
Jadi harus cari yang seimbang. Kalau yang kalau yang C, di sini point where the cost of equity is minimized by increasing financial leverage ya. Berarti kalau yang C ini cost of equity-nya tidak diminimalkan ya, karena di sini eh, increasing ya dari financial leverage-nya. Terus kalau yang D, the point where the firm only use internal financing avoid information asymmetric cost. Berarti nggak terlalu cocok ya, karena di sini memang kita trade off trade off ya, nggak seimbang. The point where the weight average cost of capital WACC is at maximum level. Jelas kalau ini ya nggak optimal, karena kalau optimal itu WACC-nya itu harus minimal ya. Weight average cost of capitalnya itu harus minimal gitu. Oke, next. Oke, UMKM ingin menentukan harga jual dengan memiliki harga pokok produksi sebesar 10.400.000 dengan jumlah produksi adalah 1.500 unit. UMKM tersebut ingin memiliki laba sebesar 2066. Maka berapa harga jual yang ditentukan oleh UMKM tersebut? Nah, kita lihat dulu harga pokok per unitnya ya. Jadi HPP dibagi jumlah unitnya ya. Berapa di situ? 6.900. HPP-nya 10.400 dibagi jumlah unitnya 1.500. Ketemu ya, 6.933. Laba yang diinginkan per unit adalah 2.066 disebutkan dalam soal. Jadi harga jualnya 6.933 tadi ditambah 266. Ketemu 899. 8.099,33. Atau di sini kita lihat opsi paling mendekati yang mana. Nggak mungkin dong kita jual harganya 8.885. Susah banget ini ya. Kecuali Anda pakai kris ya. Itu baru bisa. Nah, jadi kalau karena di sini konteksnya adalah UMKM ya. UMKM, tapi UMKM sekarang pakai kris nggak kabeh, guys, nggak kabeh ya. Lek mbak disuruh pakai kris itu ngurusnya di perbankan tuh kayaknya capek banget, dia harus kayak begini kayak begitu, apalagi dia nggak bisa gadget. Nah, susah ini ya, gitu. Ya, makanya kita pakai opsi yang paling mendekati atau bisa kita bulatkan ya. Sebenarnya opsi E ya bisa sih, cuma kalau menurut saya ini eh, nggak cocok aja karena dia konteksnya di sini adalah UMKM. Kecuali Anda adalah perusahaan retail besar, nah kayak gitu oke. Harga selisih Rp1 itu diperhitungkan karena apa? Karena stoknya ribuan ya, stoknya ribuan. Nah, kalau UMKM itu gak mungkin, jadinya usaha mikro kecil menengah itu gak mungkin stoknya sampai ribuan, puluhan ribu itu gak mungkin. Jadi otomatis kita lebih memilih ke poin B, gitu ya. Yang paling mendekati. Jadi caranya adalah 10.400 dibagi 1.500, ketemu berapa, ditambah laba yang diinginkan. Udah gitu doang. Oke, next. Pada akhir periode, PT Bisma Perkasa melaporkan saldo laba atau returning earning-nya sebesar 560 juta selama periode berjalan. Perusahaan menghasilkan pendapatan jasa 900 juta. Total beban 508, hah? Apa itu? 580 juta dan mengumumkan dividen sebesar 70.000, 70 juta. Namun baru dibayarkan sebesar 40 juta. Ih, kurang ya ini berarti uangnya. Berapa saldo laba dividen, saldo awal laba dividen perusahaan tersebut? Nah, ini pendapatannya berapa tadi? Pendapatan jasa, laba bersih periode berjalan di sini pendapatan jasa sebesar 900. Oke, pendapatan jasa 900, total bebannya 580. Nah, itu dikurangkan aja ya. Biar ketemu yang namanya laba bersih.
Nah, setelah itu dividen yang dikurangkan dari laba ditahan. Ya, jadi dividen diumumkan declare itu sebesar 70 juta. Iki belum dibayar ya. Diumumkan ya, belum dibayar ini ya. Jadi nggak akan mengurangi saldo laba karena masih diumumkan. Nah, rumusnya laba ditahan atau retaining earning itu retaining earning akhir sama dengan retaining earning awal ditambah laba bersih dikurangi dividen yang diumumkan. Dah, gitu doang. Itu rumusnya. Jadi, di sini retaining earning akhirnya berapa di situ? 560 ya. Oke, 560. Dikurangi laba bersihnya berapa? Tiga berapa di situ? 320 dikurangi 70 ya. Laba bersih tadi didapat dari pendapatan jasa dikurangi total beban ya. Gitu. Jadi di sini saldo awal laba ditahan perusahaan tersebut adalah sebesar 310. Jadi rumus cepatnya adalah RE awal dikurangi RE akhir RE awal sama dengan RE akhir dikurangi laba bersih ditambah dividen yang diumumkan. Biasanya gini ya, di sini pasti teman-teman ada jebakan yang agak mengerikan ya. Biasanya akan memicu yang namanya 40 juta itu diapain gitu kan. Kok perasaan dari tadi 40 juta nggak diapa-apain, Bu? Nggak diikut-ikutin untuk ngitung. Ya karena di sini mengurangi dividen yang dibawa 40 juta itu nggak mengurangkan dividen yang dibayar ya. Ya, enggak. Kenapa? Karena dividen ini kan diumumkan, belum dibayarkan, ya. Diumumkan itu ada jurnal enggak dividen? Ada enggak kira-kira? Ada, ya. Saat kita mengumumkan akan ada pembayaran dividen melalui email, itu perusahaan sudah melakukan penjurnalan atau pendebetan dari saldo laba, ya. Jadi kalau di sini baru dibayarkan 40 juta, itu dia nggak akan berdampak apa-apa karena dia mendebetnya saat mengumumkan, gitu, ya. Dividen pada utang, gitu. Kalau dibayarkan berarti utang pada dividen. Kenapa kok utang? Karena memang kita masih mengumumkan. Jadi kita belum membayarkan kepada pemegang saham. Intinya gitu. Terus di sini lupa mengurangkan dividen sama sekali. Nah, bisa jadi dividennya nggak dikurangin ya. Dividen sebesar 70 juta itu nggak nggak dihitung intinya gitu. Oke, next. PT Galaxy membeli sebuah mesin pengemasan otomatis pada tanggal 1 September. Oke. PT Galaxy membeli sebuah mesin pengemasan otomatis pada tanggal 1 September 2024 dengan harga perolehan sebesar 155 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 6 tahun dengan estimasi nilai sisa Misi ya, Bu. ya. Izin mengingatkan untuk waktu pemaparan materi tinggal 5 menit. Oke, oke. Baik, Oke, terima terima kasih, kasih Bu. Mbak Adel. Ya, Oke, di sini masa manfaatnya 6 tahun, estimasi nilai sisa sebesar ini apa Salvagevalu? Oke, sebesar 11 juta pada akhir masa manfaatnya. Jika PT Galaxy menggunakan metode garis lurus Straight-line Method, berapakah beban penyusutan yang harus diakui perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember? Oke, berarti yang ditanyakan beban penyusutan yang harus diakui. Nah, dasar
dasar perhitungannya ya, dasar penyusutan itu kan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Di situ nilai sisanya berapa? 155 sampai harga perolehannya berapa di situ? 155 ya. Terus nilai sisanya 11 juta. Ya, tinggal dikurangi aja. Berarti ada sekitar 144 juta. Nah, penyusutan per tahun karena dia pakai metode garis lurus, jadi 144 tadi dibagi 6. Jadi per tahunnya adalah 24 juta. Nah, penyusutan untuk tahun 2024, nah kita lihat di situ tanggal. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tanggal itu sangat penting ya. Kenapa? Karena perhitungan kita salah, itu bisa jadi karena tanggalnya, ya kan? Penyusutan tahun 2024 itu dimulai dari 1 September sampai 31, ya. Jadi cuma 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Jadi bisa kita hitung 4 per 12 dikalikan 24 juta. Karena penyusutan per tahunnya 4 juta. Jadi per bulan penyusutannya adalah 8 juta. Jadi kalau ditanya di sini berapakah beban penyusutan yang harus diakui perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember sebesar 8 juta. Itu ya. Jadi tinggal gampangnya adalah mesinnya itu dibeli 1 September. Jadi hanya digunakan 4 bulan ya di tahun 2024. Terus penyusutan diakui secara proporsional sesuai bulan penggunaan. Intinya gitu. Jadi kalau misalkan ini apa namanya 4 bulan ya udah. Berarti yang dihitung hanya 4 bulan, nggak usah sampai setahun gitu. Biasanya teman-teman salahnya di mana? Nggak dikurangi ya. Dari harga perolehan itu tidak dikurangi dengan nilai sisa. Biasanya begitu. Kecuali residunya nol. Ya wis, berarti dari harga perolehan langsung aja ya. Tapi kadang kita tidak melihat apa, nilai sisa. Biasanya teman-teman lupa di situ. Atau kalau nggak gitu dihitung penyusutannya selama setahun penuh ya. Padahal nggak sampai setahun dipakainya, cuma beberapa bulan aja. Nah itu. Atau lupa mengalihkan dengan kalau kita menghitungnya kan harus pakai bulan ya. Karena ini dihitungnya 4 bulan, jadi bulan dibagi 12 kadang lupa. Kayak gitu. Oke ya. Oke, next. Wah, ini kayak soal kayak gini ini panjang ya. Panjang, apakah harus dibaca dulu? Enggak, ya. Lihat perintahnya apa. Nah, ini di sini berapakah nilai aset hak guna right of use asset yang harus diakui pada 1 Januari 2024 dan berapakah total beban yang diakui dalam laporan laba rugi untuk periode berakhir 31 Desember ya. Gunakan faktor bunga. Nah, ini baru diketahui ya. PVFA N5 I-nya 12 ya. Sebesar berapa? Ini akurat jadinya kalau kayak gini. PVF N-nya 5, I-nya 12, interestnya 12%. Jadi N-nya itu kayak tenor waktunya ya. Berat 0,5674 ya. Berarti bagaimana? Nah, ini biasanya ada di IFRS berapa ya? IFRS berapa ya? IFRS 16 mungkin ya. Jadi gini, eh, ini kita lihat A berapa? 4.400.000, 4.300.000. Oh, ini sama antara A sama C sama, cuma bebannya beda, ya kan? Terus yang sama lagi mana lagi? O, B dan E, ya. Beda di total beban, ya. Yang beda lagi ada lagi nggak? OD 4.500.000. Nah, kalau kita hitung secara ini hitungannya agak panjang ya. Kalau ini memang kalian harus menghitung dan harus apa ya namanya? Jadikan opsi paling akhir aja. Ini jadikan opsi paling akhir karena kalian harus menghitung agak panjang kalau ini ya. Jadi ini nanti pilih aja bukan berarti milihnya oh ini bu kayaknya jawaban yang D deh yang benar karena paling beda di antara yang lain. Oh belum tentu, belum tentu ya. Nah opsi pertanyaan seperti ini langsung baca soalnya
Ya, langsung baca soalnya mintanya apa, baru kalian ke data. Setelah data, baru kalian hitung. Nah, ini butuh waktu agak panjang karena hitungannya panjang. Jadi, soal-soal kayak gini, jadikan opsi paling terakhir kalau waktu kalian masih panjang, ya, masih banyak. Nah, di sini untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu ROU asetnya, ya. Jadi, menentukan nilai hak guna atau ROU aset pada tanggal 1 Januari itu eh, berapa, ya. Nah, kita lihat dari PV pembayaran sewa ditambah PV opsi pembelian. Ya, itu akan menjadi present value-nya. Jadi, PV pembayaran tadi 5 tahun akhir 5 tahun akhir tahun 12%, ya, PVFA. Ini 5 tahun 12%. Itu ketemu berapa, ya? Berarti pembayaran sewanya tadi berapa? 1.200.000. Itu ada di soal. Nah, paling atas ada di soal. Nah, dari situ dikalikan PVFA, ketemu berapa? Terus, eh, opsi pembeliannya berapa? 200 juta. Nih, sini ya, opsi pembelian 200 juta. Nah, dikalikan PVF, ya, PVF 12% itu berapa? 113.480 sekian. Jadi, ROU aset itu tinggal dijumlahkan, ya. Tinggal dijumlahkan. Ketemu berapa? 4.439.240, ya kan? Oke. Ini berarti posisi jawabannya antara 404.39 ini antara apa ini? A dan C, ya, antara A dan C. Oke, kita lihat, kita hitung dulu bebannya, ya. Beban untuk list itu biasanya ada di IFRS 16, ya, di mana ketentuannya tadi RUU aset metode garis lurus, beban bunga dari liabilitas sewanya adalah 12% dari liabilitas awal. Jadi di sini beban penyusutan ROU itu dilihat dari umur ekonomisnya, yaitu 20 tahun, ya, di mana per tahunnya ada 221 karena di situ 4439. Nah, ketemu kan tadi 4439. Nah, berarti di sini hati-hati kalau pakai garis lurus umur ekonomisnya 20 tahun, maka beban penyusutan di tahun 2024 adalah 221.962 sekian, ya. Setelah itu beban bunga tahun 2024 di mana bunganya adalah 12% dikalikan 4439, ya. Karena udah ketemu kan, ketemu berapa? 12% kali 4439, 240, ya. Ketemu 532. Nah, dari sini kita lihat 532 ada di mana? Ada di C. Nah, tapi bukan itu jawabannya, ya. Bukan itu jawabannya. Kenapa? Karena kita harus menghitung beban penyusutan, ya. Jadi biasanya teman-teman akan menjawab C, Bu. Ini udah jawabannya. Belum, ya. Ya, karena em, apa kita harus menghitung beban penyusutan lagi, ya. Kalau dilihat di sini beban penyusutan karena di sini umur ekonomisnya 20 tahun dan masa sewanya 5 tahun karena opsi pembelian dieksekusi. Jadi kita gunakan yang 20 tahun. Jadi penyusutan di 2024 itu 4439 tadi ketemu, ya. Aset guna bangunan eh, dibagi 20. Ketemu berapa? 221. Nah, jadi total beban di 2024 kita jumlahkan. 221 sekian ditambah 532. Nah, 532, 708, 800 ini. Jadi ketemulah total bebannya adalah 754.671. Begitu. Jadi, Permisi, Ibu. Untuk ya, waktunya sudah selesai. oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Intinya untuk soal-soal seperti ini, silakan jawab paling akhir aja, ya, karena agak panjang memang penghitungannya. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak Adelia. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman.
Untuk penanya bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Edgina Jasinda dari Prodi Akuntansi Angkatan 25. Jadi saya ingin bertanya Ibu, ketika mengerjakan soal Olimpiade ini kan ada banyak sekali macam soalnya ya. Ada yang narasi panjang sekali, terus pilihannya juga nggak kalah panjang. Ada juga soal yang membutuhkan perhitungannya itu panjang sekali. Pertanyaan saya, kalau dihadapkan dengan soal yang banyak sekali dengan waktu yang terbatas, bagaimana kita bisa menyusun skala prioritas untuk mengerjakan soal yang mana dulu, supaya bisa tetap menjawab banyak soal tetapi tidak kehilangan banyak waktu, Ibu? Oke. Ini langsung dijawab apa dikumpulin dulu jawab pertanyaannya? Bisa langsung dijawab, Ibu. Oke, skala prioritas. Tadi sudah saya spill sedikit ya sebenarnya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ejina Jasinda. Eh, Kalau dari Olimpiade ada pertanyaan-pertanyaan yang panjang itu sebenarnya menjebak sebenarnya ya. Jadi pilihlah pertanyaan yang paling simpel, yang paling mudah kalian kerjakan. Jadi untuk pertanyaan itu kan ada level-levelnya ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya itu pendek, singkat, menghitungnya cepat kayak tadi ada soal kayak menghitung apa namanya gaji. Nah itu kan tinggal di jumlah-jumlah kurang gitu aja anggapannya ya. Jadi kerjakan yang seperti itu dulu. Dan kita itu juga harus paham pola soal ya. Jadi nggak paham, bukan nggak paham, tapi tidak harus menghafal teori. Jadi harus menguasai pola soal. Karena biasanya untuk soal Olimpiade itu soal-soalnya kan lebih kompleks ya daripada ujian biasa. Jadi yang harus kalian pahami adalah apa yang ditanya dulu. Lalu dari situ apakah ada akun yang terdampak? Terus posisi akun di laporan keuangan apa? Di laporan keuangan itu di mana? Dan juga dampaknya terhadap laba, aset, liabilitas atau ekuitas. Nah, ini dasarnya sih sebenarnya ya. Jadi harus paham akun ya. Nggak boleh orang akuntansi nggak paham akun dia dan dia letaknya itu ada di mana itu harus paham dulu gitu. Kalau prioritas soal, karena gini teman-teman. eh Misalkan cari soal yang bisa dijawab kurang dari 30 detik. Nah, itu prioritaskan dulu, putaran pertama misalkan ya. Jadi kerjakan soal cepat dulu. Itu. Untuk yang selanjutnya, silakan kerjakan soal yang membutuhkan perhitungan. Karena gini, kalau saya bilang ini tipsnya, itu belum tentu tepat di kalian. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena ada yang seneng ngitung, ada yang seneng teori, ya kan? Ada yang seneng gaya rumus-rumus ROE, ROI, itu harus hafal ya. Kalau rumus itu harus hafal di luar kepala. ROE dari mana rumusnya, ROI gimana ya. ROA. Nah, itu harus hafal di luar kepala kalau rumus-rumus dasar kayak gitu. Nah, yang untuk pembagian waktu menurut saya sih kerjakan soal yang sekiranya kurang dari 30 detik kamu bisa menjawab. Ya, kalau soal yang seperti apa itu based on your kemampuan. Ya, kalau kayak gitu. Nah, yang kedua membutuhkan perhitungan. Ya, perhitungan tapi yang nggak panjang. Yang sekiranya, oh menurutmu ini soalnya kayaknya hitungannya panjang. Oke, bye. Gitu, lanjut. Next soal. Kayak gitu. Terus yang terakhir, itu kayak contoh soal yang paling terakhir barusan. Itu soal sulit. Kenapa? Karena hitungannya panjang. Ya. Dan menurutmu ini akan menghabiskan waktu 5 menit, ya udah, itu bye dulu. Lewatin dulu, lewatin dulu. Ada kok kadang soalnya itu cuma sebaris. Jawabannya juga dikit. Ada yang seperti itu kayak true or false itu memang jawabannya dikit ya, tapi di situ pemahaman langsung cek di bawah. Apa sih maunya soal ini? True or false? Oh, true or false. Oh, berarti kita disuruh memahami ini kayak gitu. Kalau dirasa soal itu juga akan susah, bye dulu. Next, next kayak gitu. Begitu ya Mbak Ejine ya. Baik, Yang Ibu. penting Terima kasih. kalian harus hafal rasio, ya. Rasio dasar atau rasio yang sering muncul di soal-soal misalkan Q-ran rasio, DER, ROA, ROE, itu kan biasanya kan sering muncul ya. Itu harus paham di luar kepala udah jangan ROA apa ya gitu. Aduh apa ya? Jangan kayak gitu, harus hafal itu dulu karena itu paling dasar. Itu terus memang kita harus paham kata kuncinya ya. Kalau misalkan kata kuncinya kecuali, ya berarti kamu harus cari yang salah. Misalkan statementnya itu benar, terus kamu kecuali, ya silakan cari yang salah.
gitu. Kadang kita ke susu-susu, akhirnya nggak fokus dengan kata-kata kunci. Nah, kayak gitu. Misalkan ada kata-kata tidak mempengaruhi, berarti cari akun yang paling tetap. Intinya dia nggak akan bergeser mau diapa-apain kayak gitu. Kayak tadi itu kan ada soal yang seperti itu. Kadang teman-teman mahasiswa itu kurang peka di kata kunci ya. Kata kunci itu kadang menjebak loh. Kadang kita nggak terlalu notice adanya kata kunci itu kayak gitu. Terus, manakah jawaban yang paling tepat menggambarkan kondisi di atas, ya kan? Paling tepat. Berarti ada yang benar gitu loh. Ada yang benar, tapi pasti akan ada jawaban yang paling benar. Nah, kayak gitu. Nah, terus gitu jawabnya gimana, Ibu? Nah, ya itu memang kita harus membaca cepat juga. Terus juga paham dengan apa namanya kayak yang tadi saya bahas dari kata-kata kunci dan juga rasio dan juga di situ paham posisi akun di laporan keuangan, akun yang terdampak seperti itu. Gitu. Begitu ya, Mbak. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke. Untuk penanya dua, silakan memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Sarah Nur Purbasari, Bu. Jadi di sini saya izin bertanya tentang bagaimana cara belajar yang menurut Ibu itu efektif dan efisien. Karena biasanya kan sebagai peserta tuh meskipun sudah belajar, ada aja yang lupa materinya. Dan tiba-tiba hilang dari ingatan gitu, Bu. Kemudian itu menyebabkan kami sebagai peserta itu agak panik saat mengerjakan soal tersebut. Jadi bagaimana juga mengatasi rasa panik yang tadi? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Sarah. Ya itu emang rata-rata kayak gitu. Kita panik otomatis itu ngeblank. Itu udah fisiologis ya, fisiologis dari otak kita gitu. Tapi satu hal yang bisa saya pesan ya di sini, kalian harus ada target, manajemen waktu ya. Manajemen waktu, misalkan kamu sehari belajar khusus untuk Olimpiade berapa jam bisanya? Tapi everyday gitu. Gak bisa kau belajar cuma satu hari aja atau seminggu cuma 2 kali, nggak bisa ya. Berarti harus ada manajemen waktu di mana per hari harus menyisihkan waktu terbaik untuk belajar. Biasanya ini kalau secara fisiologis ya, otak itu akan lebih mudah menangkap dan menyimpan saat kita istirahat, setelah istirahat. Jadi posisi waktu yang paling tepat adalah bangun tidur ya. Kalau Muslim biasanya kita habis tahajud, kita lanjut sholat subuh. Nah, di situ setelah sholat subuh, pastikan ada waktu 1 jam kalian belajar. Ya, jadi harus ada manajemen waktu. Terus juga di situ gak cuma manajemen waktu. eh, Olimpiade itu kan biasanya kerja apa? Soalnya itu kan waktunya dikit ya, waktunya dikit. Berarti harus apa di sini? Kalian harus punya eh, simulasi Olimpiade dengan batas waktu yang lebih ketat. Intinya kayak gitu. Jadi emang harus belajar ya, harus belajar ngerjain soal misalkan 100 soal pilihan ganda gitu dalam waktu berapa jam. Itu harus di timer bener-bener. Cari soal dulu, terus kamu bikin timer kayak gitu. Kira-kira saya dulu ini sama sebenarnya kayak kita tes CPNS ya. Tes CPNS itu soalnya 100 atau 250 ya, saya lupa. Tapi waktunya itu nggak sampai 1 jam. Bayangkan berarti satu soal itu nggak sampai 1 menit ya kan? Ya kan? Malah cuma butuh berapa. Nah, itu ya itu tadi kita kerjakan mana yang paling mudah dulu, ya kan? Mana yang paling memakan waktu. Atau kalau kamu nggak tahu tuh jawabannya baik-baik. Apalagi di situ ada soal yang misalkan itu -5 kalau salah. Minus berapa sih kalau salah? -1 atau -5 ya, gitulah pokoknya. Berarti di situ kita ada triknya. Kalau kamu masih ragu, gak usah dikerjain, no. Gitu. Intinya tiap hari harus ada belajar 1 jam minimal. Waktu terbaik kalau saya lebih bisa fokus di pagi hari. Kenapa? Kondisi otak saya nggak lelah, ya. Saya sudah beristirahat, otak siap menerima apapun pekerjaan hari itu, dan juga itu harus rutin, ya. Yang terakhir ya memang ikhtiar itu akan percuma kalau nggak ada
doa yang menyertai dan sebaliknya. Jadi tetap berdoa, intinya gitu. Itu yang paling terakhir dari sisi religiusnya ya. Tapi yang pasti kalian harus eh, ada latihan soal setiap hari. Upayakan itu 50 soal kerjakan dalam waktu 1 jam dan itu di timer ya. Terus nanti kan akan ada progres. Oh, ternyata hasilnya begini-begini. Nanti dapat hari ini dapat nilai berapa, besok dapat nilai berapa, besok dapat nilai berapa. Akhirnya dari situ kalian akan memahami, oh pola soal itu kayak gini ya, kayak gitu. Seperti itu. Terus bikin ringkasan rumus juga, ya. Satu halaman itu isinya ringkasan rumus, udah rumus-rumus dasarnya aja, ya. Jangan, oh ini kalau diperpanjang gini-gini, enggak usah. Rumus dasarnya aja. Kenapa? Dari rumus dasar itu silakan pakai logika kalian untuk dikembangkan sendiri, gitu. Karena sebenarnya, misalkan total aset itu didapat dari mana? Itu kan masih bisa dijabarkan, kayak gitu. Kayak bikin mind mapping, tapi kalau mind mapping kayaknya terlalu ini ya, terlalu banyak. Jadi silakan bikin ringkasan rumus yang kamu bisa memahaminya dengan mudah. Intinya gitu. Dan tetap buat target ya. Semua kerjaan pun itu akan lebih bisa mencapai hasil kalau dia ditarget. Jadi targetmu apa hari ini, terus target mengerjakan, target nilaimu, kayak gitu. 100 soal selesai dalam waktu 1 jam misalkan. Dan harus benar berapa. Kayak gitu. Cari aja di online-online kayak gitu. Soal-soal kan banyak gitu. Masukkan ChatGPT jawabannya. Kalau memang kamu harus menghitung masing-masing ya ChatGPT-nya terakhiran aja. Misalkan daripada kamu harus ngoreksi, eh, kamu kerjakan terus cocokkan dengan hasil. Kayak gitu boleh kok untuk latihan. Seperti itu. Intinya tetap belajar rutin ya. Oke, Baik, terima kasih Ibu. sama-sama. Baik, apabila masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Karena tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, maka sesi tanya jawab pada kesempatan ini akan saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya yang telah diberikan. Sebagai bentuk apresiasi, pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada yang terhormat Ibu Imamati Nisa Putri SEM Akun selaku pemateri pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan ilmu yang telah diberikan dalam kegiatan ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Formal Meeting 3 Accounting Study Club. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama memandu jalannya kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Adelia dan teman-teman HMJA. Sukses terus acaranya ya. Terima kasih kembali, Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Mohon izin undur diri dari Zoom ya. Baik Ibu. Baik, Ibu. Untuk teman-teman peserta bisa live Zoom ya.